Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi qulubina wa qurrati ayunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum wa jami' ibadillahi sholihin al-mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam Muhammad wa ajil farajahum. Imam Ja'far alaihi salatu wassalam kalau sudah membicarakan baginda Nabi, raut muka suci beliau berubah. Membicarakan baginda Nabi sallallahu alaihi. Nah, ini ada ayat Al-Quran yang menunjukkan, kan kita sudah mulai bahas dari sebelum-sebelumnya, baginda Nabi itu wali nikmat, baginda Nabi itu aula bil mu'minin. Semua kalimat ya ayyuhalladzina amanu diletakkan di awal ayat kecuali innallaha wa malaikatahu. Baru setelah itu ya ayyuhalladzina amanu. Dalam rangkaian itu kita sampai pada ayat surat At-Taubah 103. Surat At-Taubah 103 itu begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ini ayat luar biasa. Jadi saya ingin membahasnya lebih dalam kondisi yang lebih semestinya untuk ayat ini, insyaallah pada waktu yang akan datang. Mohon ampun terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. Kata kuncinya adalah kata sakan. Ayat ini dalam Daqaiqul Quran misalnya ketika ada penggunaan kata anta itu dikhususkan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekeliruan yang sering terjadi karena terjemahan bahasa Indonesia tidak membedakan antara anta dengan antum. Dalam terjemahan bahasa Indonesia itu hilang. Padahal jelas beda anta dengan antum itu. Mengapa ada anta dan mengapa ada antum itu beda. Tapi dalam terjemahan Indonesia satu. Contoh surat Al-Isra itu jelas sekali. Dan insya Allah setiap pembahasan Daqaiqul Quran kita mulai dari ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Terjemahan umum, terjemahan Indonesia yang kita miliki. Dan Tuhanmu telah menentukan agar kamu tidak menyembah kecuali Dia. Kita akan mendapat kesan kamu yang dimaksud adalah satu orang. Karena sama kamunya itu. Padahal kamu yang pertama anta dan kamu yang kedua itu antum dalam bahasa Arab itu. Dan Tuhanmu telah menentukan agar kalian tidak menyembah kecuali Dia. Sekedar pengantar, tidak apa-apa diulangi juga, mau disebarluaskan juga tidak apa-apa. Karena ada ayat yang ditujukan untuk baginda Nabi SAW digunakan oleh kita. Dan ada ayat yang ditujukan untuk kaum muslimin dinisbatkan pada baginda Nabi SAW. Contohnya ayat ini surat At-Taubah 103. Khudh min amwalihim shadaqah, ambillah dari harta mereka itu sedekah. Kata ambilahnya itu ditujukan kepada baginda Nabi SAW. Khudh itu anta. Jadi yang berhak mengambil harta kaum mukminin itu adalah yang punya hak dan wewenang baginda Nabi SAW. Ayat ini sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengambil harta baik di keluarga, milik orang tua, ambil saja dengan niat untuk fisabilillah. Karena ada ayatnya, ambil dari harta mereka itu sebagai sedekah. Padahal ayat ini untuk baginda Nabi. Kemudian ada ayat untuk kita, untuk kalian, tapi kita nisbatkan pada baginda Nabi. Misalnya
ada yang beristri lebih dari satu. Kemudian ditanya bagaimana, adil atau tidak, dan jawabannya baginda Nabi saja tidak akan bisa adil. Karena ada ayatnya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Harusnya, dan kalian sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat menginginkannya. Kalau dibaca terjemahan Indonesia, dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil. Ya Allah, kita sudah nisbatkan itu dari kalian kepada kamu, dan kamunya itu kalau dalam Al-Quran ada kamu, itu engkau berarti baginda Nabi. Padahal yang tidak adil itu bukan baginda Nabi. Yang tidak adil itu bukan baginda Nabi. Yang tidak adil itu antum. Dengan jelas disebutkan antum, bukan baginda Nabi. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika baginda Nabi mengambil harta dari kaum mukminin itu menjadi sedekah yang kalau diberikan pada baginda Nabi, jadi kunci zakat, kunci amil zakat. Fungsi amil zakat ini, ayat ini sering dijadikan dalil. Amil zakat atau yang bersedekah, ujung-ujungnya itu adalah tutahhiruhum. Kita kalau zakat atau apa, ada kalimat doa itu, semoga hartamu disucikan. Sebetulnya itu kurang lengkap, karena menurut ayat Al-Quran, siapa yang menyucikan itu? Nih terjemahan Indonesianya dulu. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kau bersihkan mereka. Jadi kau di situ siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi amil yang berwenang mengambil zakat itu karena amil itu akan mensucikan mereka. Itu beratnya. Jadi baginda Nabi yang akan mensucikan mereka itu. Tidak disebutkan begini. Ambil harta itu, harta yang diambil itu akan mensucikan mereka. Tidak begitu ayat Al-Qurannya itu. Misalnya, ambil zakat, katakanlah 2,5%. Yang 2,5% itu akan mensucikan harta yang lainnya. Kalau belum zakat itu rasanya harta belum bersih. Nah sebetulnya yang membersihkan itu bukan 2,5%-nya saja. Tapi yang membersihkan itu adalah tutahhiruhum. Siapa yang bersihkan itu? Ini terjemah Indonesianya juga. Dengan zakat itu kamu, saya sebetulnya rada kurang enak menggunakan kata kamu untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya terjemah Indonesia memilihnya begitu. Padahal dalam bahasa Indonesia itu selain kata kamu ada engkau misalnya. Tergantung kebiasaan. Bahkan dalam kosakata kita sehari-hari, kata kamu itu hampir kurang penghormatan. Padahal kita tidak boleh menyamakan baginda Nabi dengan sebagaimana kita menyeru sesama kita. Kalau kita lakukan itu hapus amal-amal kita tanpa kita menyadarinya. Jadi kalau kepada baginda Nabi kita sebut kamu, ya Allah itu hapus amal-amal tanpa kita menyadari. Tapi gimana ini baca terjemahan Al-Quran semuanya? Kamu, masa setiap baca Al-Quran hapus amal-amal kita? Ya mau gimana lagi? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu baginda Nabi membersihkan dan mensucikan. Bahkan dalam bahasa Indonesia itu untuk kata ganti itu ada anda yang kalau setiap ditulis a-nya harus huruf besar. Kalau dalam bahasa Indonesia menulis kata anda itu a-nya itu walaupun tidak di awal kalimat ditulisnya pakai huruf besar. Penghormatan khusus untuk anda. Walaupun secara cita rasa bahasa saya lebih menggunakan kata engkau sebetulnya dibandingkan anda. Tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim. Setelah baginda Nabi mengambil harta dari kaum mukminin itu, setelah kaum mukminin menyerahkan sebagian harta mereka sebagai zakat, tugas baginda Nabi itu 3. 1, tutahhiruhum. Pembahasan detailnya mungkin kita lanjut minggu depan.
Yang dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan dengan membersihkan. Membersihkan apa? Sekali lagi. Karena setelah itu tutahhiruhum, lalu watuzakihim, dan kau mensucikan mereka. Dalam pendekatan kita dalam kajian Daqaiqul Quran, dalam Al-Quran tidak ada yang tidak bermakna. Jadi pengulangan, penggunaan dua kata yang berbeda, tutahhiruhum dan tuzakihim, memang punya makna yang lebih. Bukan sekedar kata sinonim yang disambungkan. Tidak ada pengulangan yang tidak bermanfaat dalam Al-Quran. Tidak ada redundancy, tidak ada. Jadi mengapa disebut tutahhiruhum, lalu disebut lagi tuzakihim? Itu ada maknanya. Setelah kita bayar kewajiban kita itu, kepada siapa kita membayar kewajiban itu? Tutahhiruhum wa tuzakihim. Bayangkan baginda Nabi membersihkan. Untuk sementara saya gunakan terjemahan Indonesia pilihan katanya, membersihkan. Karena dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Kata tathhiranya kita terjemahkan dan mensucikan ahlul bait sesuci-sucinya. Padahal kata tutahhir di sini menjadi bersih. Kan di bahasa Indonesia itu punya beda kesan antara bersih dan suci. Dalam istilah bahasa Indonesia, kata suci itu terkait dengan misalnya wudu begitu. Badan boleh bersih tapi belum suci, kan bisa. Badan boleh bersih tapi belum suci. Ada tidak yang suci tapi tidak bersih? Ada. Misalnya kalau kita jalan arba'in walk, ada debu di celana kita, itu tidak najis debu itu. Celananya tetap suci, boleh dipakai sholat, tapi mungkin tidak bersih. Itu kata bahasa Indonesia saja. Nah, tentu tidak seperti itu makna tutahhiruhum wa tuzakihim. Kata bersih dan sucinya bukan bersih dan suci bahasa Indonesia saja. Lalu tutahhiruhum di ayat tathhir terjemahkan suci, di At-Taubah 103 ini terjemahkan bersih. Setelah baginda Nabi tutahhiruhum, setelah baginda Nabi tuzakihim, sekali lagi kita bayangkan, mensucikan dan mentazkiyahkan itu sudah amalan teramat istimewa dan luar biasa. Masih ada lagi kewajiban baginda Nabi, perintah Allah Ta'ala untuk diamalkan baginda Nabi SAW, yaitu wasalli alaihim. Kata sholli diterjemahkan dan berdoalah untuk mereka. Tapi kata sholli juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu shollu kalau antum, kalau anta sholli. Jadi orang yang beriman diperintahkan shollu pada baginda Nabi SAW. Baginda Nabi diwajibkan Allah Ta'ala wasalli alaihim, menyampaikan sholawat, menyampaikan doa. Jadi bersihkan mereka, sucikan mereka, dan doakan mereka. Nah, menariknya Al-Quran itu kemudian menjelaskan untuk yang shollinya itu. Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu untuk mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sakanun lahum. Sakinah bagi mereka, mendatangkan ketentraman bagi mereka, mendatangkan ketenangan bagi mereka. Ini yang paling kita butuhkan, sakanun lahum. Jadi setiap kali sebetulnya dalam makna ini inna sholataka sakanun lahum itu tidak pernah kita mendapatkan ketenangan kecuali karena doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sekali dalam Al-Quran itu inna sholataka sakanun lahum. Setiap kali kita memperoleh sakinah itu sebetulnya karena doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita punya ketenangan, punya keleluasaan, punya ketentraman. Nanti kita bahas makna sakinah kalau waktunya memungkinkan. Paling tidak ada 3 ayat Al-Quran menggunakan kata sakinah dan dalam bentuk sakinah. Nah, inna sholataka sakanun lahum.
Jadi satu di antara tugas kenabian adalah mendoakan umat. Satu di antara tugas kenabian menghadirkan sakinah dalam diri kita sendiri, dalam diri kita masing-masing. Setiap keleluasaan yang kita terima karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakanun lahum. Itu juga makna dan hujah mengapa ada a'immah al-ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Karena a'immah yang menjadi pelanjut, inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa-doa para imam untuk umat manusia itu yang mendatangkan sakinah bagi mereka. Kita ini setiap saat didoakan Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Imam Zaman jauh lebih banyak mendoakan kita dibandingkan kita yang mendoakan Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Terlalu banyak. Nah, paradoksnya adalah bagi umat Islam atau dalam perspektif penafsiran ini, kita percaya itu bahwa ketenangan yang kita peroleh karena doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi, doa para imam yang maksum alaihi wasallam. Paradoksnya di dunia ini justru mereka itu yang terlupakan, baginda Nabi yang dilupakan, para imam yang dilupakan. Orang merasa punya ketenangan, keberhasilan, kesuksesan karena hasil usahanya sendiri, karena kerja kerasnya, karena perjalanan hidupnya dan lain sebagainya. Padahal sakanun lahum itu adalah doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Karena itulah ayatnya itu diakhiri dengan wallahu sami'un alim. Setiap kali ada ayat Al-Quran dengan akhir ayat yang merujuk pada sifat Allah Ta'ala, itu ada kaitan dengan isi ayat sebelumnya. Tidak disebutkan dan Allah Ta'ala maha kuasa dan Allah Ta'ala maha memberi misalnya. Tapi wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Karena Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui betapa banyak orang itu yang tidak menghubungkan sakinah yang mereka terima dengan doa baginda Nabi untuk mereka. Tidak menghubungkan ketenangan hidup, kebahagiaan, keleluasaan yang mereka miliki dengan baginda Nabi SAW. Mereka akan berkata, ini hasil kerja kerasku, ini karena ya aku sendiri. Allah Ta'ala mendengar itu semua. Atau bahkan dalam gurat hati kita sampaikan, Allah Ta'ala maha mengetahui itu semua. Itu bisa dikaitkan dengan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang lalai dari zikirku, baginya kehidupan yang sempit. Kata zikri sebetulnya adalah nama baginda Nabi sallallahu alaihi dalam surat At-Tolak. Jadi baginda Nabi lah sallallahu alaihi kunci segalanya itu. Inna sholataka sakanun lahu. Dari Imam Zaman lah inna sholataka sakanun lahu, yang memberikan sakinah untuk umat manusia seluruhnya, bukan hanya untuk kaum muslimin. Dan pada saat yang sama, yang dihasilkan dari sakinah itu kalau dikaitkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi, dia akan berkorelasi, berhubungan erat dengan tingkat keimanan seseorang. Ada 3 kali kata sakinah disebut. Yang paling kita ingat adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang paling sering disebut. Pasti kita ingat itu. Nah, kalau secara bahasa, sakinah itu artinya menetap. Dalam tajwid yang tidak ada harokat kita sebut sukun. Harokat artinya bergerak. A, I, U, harkat ya haj, harkat. Harkat artinya bergerak, jalan. Harokat. Itu artinya jalan. Para peziarah itu tahu, pasti diminta oleh para penjaga. Jadi sebelum mereka minta kita sudah bilang duluan. Harakat, jalan. Yang tidak bergerak disebut sukun. Rumah tempat tinggal kita sebut maskan, tempat menetap, diam. Nah, sakinah dalam cerita misalnya pernikahan itu artinya diam. Jadi dia menemukan kebahagiaannya itu dengan banyak bersama keluarganya. Diam bersama keluarganya itu mendatangkan
kebahagiaan. Gimana kalau senangnya sama teman-temannya di luar? Berarti dia menemukan sakinahnya bersama teman-temannya di luar. Sakinah itu menetap, tenang, diam, tentram. 3 kali kata sakinah itu disebut. Selain sakinah, mawaddah, warahmah. Litaskunu ilaiha. Itu tidak disebut kata sakinah di nikah itu betul. Dia jadi sakinah dalam ucapan selamat. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Padahal ayat Al-Qur'annya itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi sebetulnya kalau didoakan itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah gitu. Cuma kita diringkas menjadi samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum. Dan nabi mereka berkata, sesungguhnya di antara tanda Talut itu menjadi raja, ayyatiyakumut tabut, dia akan mendatangkan kepadamu tabut. Dalam kisah-kisah agama-agama Ibrahimi, tabut itu banyak versinya. Ada yang isi tabutnya itu misalnya Taurat, ada yang tabutnya itu harta benda. Nah, di sini tabut itu kotak itu. Tabut fihi sakinatum mir rabbikum. Di dalam tabut itu ada sakinah dari Tuhanmu. Apa? Bagaimana sakinah dari Tuhan disimpan di dalam tabut? Dan mengapa kalau sakinah itu disimpan berarti tidak ada sakinah di luar? Karena dia disimpan di dalam tabut. Itu nanti kita bahas sekali lagi. Kuncinya adalah sakinah itu mir rabbikum. Sakinah itu dari Tuhanmu. Sakinah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, sakinah itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah taala ridha pada orang-orang yang beriman. Surat Al-Fath ayat 18. Idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Fa'alima fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, maka Allah Ta'ala turunkan sakinah bagi mereka. Tadi sakinah mir rabbikum. Sekarang fa'anzalas sakinata 'alaihim. Allah Ta'ala yang menurunkan sakinah itu. Nah, ayat yang ketiga, surat Al-Fatah juga ayat 4. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah Allah Ta'ala yang menurunkan sakinah pada hati orang yang beriman supaya tambah keimanan mereka di atas keimanan mereka. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi ciri orang yang beriman adalah sakinah itu. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Orang yang beriman itu punya sakinah yang adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu di antara 80 ayat yang kita baca ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nasarahullah id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Itu kisah baginda Nabi sallallahu alaihi di dalam gua. Surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idza akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sakinah itu untuk kaum mukminin. Nah, di sini sudah mulai harus berhati-hati. Karena ketika satu di antara yang dua berada di dalam gua, kemudian yang satu berkata kepada sahabatnya, janganlah bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita.
Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Hi-nya itu mufrad. Padahal yang ada di dalam gua ada dua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ada dua. Thaniyatnaini ada dua. Idhuma ada dua. Berulang kali ditegaskan, 3 kali ditegaskan. Yang di dalam gua itu ada dua. Thaniyatnaini dua. Idhuma dua. Idh yaqulu li sahibihi dua. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan kementerian, jikalau kamu tidak menolong baginda Nabi SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya, sedang dia salah seorang dari yang dua. Ketika keduanya berada di dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 3 kali itu diulang bahwa yang di dalam gua itu ada 2 orang. Tetapi sakinah yang diturunkan Allah Ta'ala hanya kepada 1 orang. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Itu yang disebut dengan kata ganti domir daqaiqul Quran. Mengapa di atas huma tapi di sini alaihi dia, dan Allah Ta'ala menurunkan sakinahnya kepada dia. Saya harus hati-hati betul menyampaikannya. Ibu dan Bapak bisa menangkapnya. Karena dalam ayat-ayat sebelumnya, sakinah itu diturunkan Allah Ta'ala hanya kepada fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Beriman, mukminun, tentang ya ayyuhalladzina amanu, tentang surat Al-Mu'minun, dan ada ayat ulaika humul mu'minuna haqqo. Jadi ada mukmin yang sebenar-benarnya, ada mukmin yang hak, mukmin yang berhak. Jadi yang berhak disebut mukmin itu siapa? Mereka yang punya sakinah, karena sakinah hanya diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara anugerah yang Allah Ta'ala karuniakan pada kaum mukminin itu adalah sakinah itu Allah Ta'ala hadirkan bagi mereka karena wujud kehadiran, karena doa baginda Nabi SAW. Dan ini berlaku bukan hanya di alam dunia ini. Baginda Nabi SAW itu rahmatan lil alamin. Al-Quran itu hudan lil alamin. Jadi pada malam ini kita mendoakan almarhumin kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Bil khusus 3 tahunnya ayah mertua saya, 40 harinya ayah mertua Iqbal. Lalu tetangga-tetangga kita, Pak Haji Gufron, Pak Haji Sarijo, Pak Tartam, semua kita sertakan. Dan mereka jauh lebih membutuhkan sakinah itu dalam tanda petik di sana saat ini dibandingkan sekali lagi hidup di dunia ini. Sakinah tidak hanya kita doakan bagi orang yang sudah menikah saja, semoga sakinah mawaddah warahmah, tapi juga bagi almarhumin kita. Kita doakan supaya mereka juga sakinah. Dalam doa kemenangan itu, wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah. Yang kita doakan orang sepuh kita itu sakinah. Karena pertama, kalau sudah sepuh banyak pikiran, bahkan dalam doa mazhab Ahlul Bait kan, ya Allah jadikanlah rezekimu yang paling luas bagiku itu di akhir hidupku. Dan rezeki itu bukan hanya rezeki mal, tapi juga rezeki batin. Kalau sepuh tapi banyak yang dipikirkan, karena itu kita doakan supaya orang tua kita itu bil waqari was sakinah. Secara fisik sudah tidak mampu berbuat banyak, tapi banyak yang dipikirkan. Nah, itulah kita doakan sakinah untuk masyayikh, untuk orang-orang sepuh kita. Intinya kita doakan juga agar sakinah itu Allah Ta'ala luaskan hingga kepada almarhumin di antara kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kehidupan almarhumin di alam barzah juga
sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya hidup di dunia saja, tapi juga di alam barzakh dan alam akhirat. Tadi bapak juga kakak beliau berpulang ke rahmatullah hari ini. Dan untuk almarhumin kita semua yang namanya disertakan ataupun bapak ibu sebut dalam hati kita masing-masing, semoga Allah Ta'ala turunkan bagi mereka as-sakinah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'an biya'illahi wa rusulihi wa malaikati was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sya'unillahi hadini hadiyatan lahum al-fatihatu tasbiquhas salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajam.